Jujur ya, aku dulu tuh sering banget ngerasa sumpek. Padahal nggak ada masalah besar, pekerjaan aman, dan hubungan juga oke. Tapi entah kenapa, hati rasanya gelisah. Sampai suatu hari aku sadar, masalahnya bukan di luar sana, tapi di kamar aku sendiri. Bayangin, baju numpuk di kursi, meja penuh kertas, dan charger nyangkut di mana-mana. Anehnya, tiap kali aku lihat itu semua, rasanya kayak hidupku ikut berantakan. Kamu pernah ngerasain gak sih? Lagi gak ada masalah, tapi hati kayak gak tenang. Banyak orang mikir stres itu datangnya dari kerjaan, dari drama hidup, atau tagihan. Tapi, tanpa sadar, ruang yang berantakan tuh nyedot energi mental kita pelan-pelan. Kita jadi gampang terdistraksi, susah fokus, bahkan emosi jadi nggak stabil. Dan yang lebih ngeselin, kita sering nggak sadar kalau penyebabnya adalah ruangan yang nggak rapi. Tapi kabar baiknya, ada cara gampang banget buat ngatasin ini. Aku nemuin jawabannya di buku Gretchen Rubin yang judulnya Outer Order, Inner Calm. Buku ini bukan cuma tentang beres-beres, tapi tentang gimana kita bisa dapetin rasa tenang lewat kebiasaan kecil yang gampang banget diterapin. Di video ini, kita bakal bahas kenapa kerapihan bisa bikin pikiran lebih lega, dan tips simple yang bisa langsung kamu coba hari ini juga. Kamu nggak perlu jadi minimalis total kok. Mulai dari hal kecil aja, misalnya rapiin meja kerja, atau beresin satu laci tiap hari. Percaya deh, efeknya bakal kerasa banget. Lebih fokus, lebih produktif, dan yang paling penting, hati jadi lebih tenang. Halo, selamat datang di channel Buku Bekas. Tempat ngebahas ide-ide keren dari buku-buku keren, tapi versi santai dan gampang dipraktikin. Kalau kamu pengen hidup lebih fokus dan gak gampang ngerasa sumpek, jangan lupa klik like sekarang. Karena setelah ini, aku bakal share langkah-langkah dari buku yang bisa bikin hidup kamu lebih rapi dari luar dan dalam. Pernah gak sih kamu masuk ke kamar hotel atau kafe yang rapi, bersih, wangi, terus langsung ngerasa damai? Aneh ya, padahal cuma lihat ruangan. Tapi otak kita otomatis kayak bilang, enak banget di sini. Nah, ternyata ada alasan ilmiahnya kenapa kerapihan bisa bikin hati tenang. Sebaliknya, kalau kita hidup di ruang yang berantakan, otak tuh kerja lebih keras tanpa kita sadari. Barang yang berserakan jadi kayak alarm visual. Otak harus proses semua itu, dan hasilnya kita gampang capek, gampang terdistraksi, dan emosian. Makanya banyak orang yang bilang, aku tuh stres, tapi nggak tahu kenapa. Bisa jadi karena banyak barang berserakan di sekitar kita yang nggak pernah diberesin. Yang menarik, ini bukan cuma teori motivasi. Penelitian psikologi juga nemuin kalau visual clutter atau berantakan yang kelihatan bikin otak kita ngerasa kayak lagi banyak tugas numpuk, walaupun sebenarnya nggak. Artinya, kamu bisa aja punya hidup yang oke-oke aja. Tapi, kalau lingkungan kamu kacau, hati tetap susah tenang. Jadi, apa solusinya? Bukan berarti kamu harus jadi minimalis ekstrim. Mulai dari hal kecil yang paling kelihatan. Misalnya, beresin piring di dapur, jangan tunggu besok. Atau, atur baju yang berserakan, walau cuma 5 menit. Aku pernah coba, dan efeknya nyata banget. Besok paginya, mood langsung lebih enak. Otak berasa punya ruang buat mikir. Dan ini sesuai sama konsep buku Gretchen Rubin, Outer Order, Inner Calm. Rubin bilang, kita sering salah paham soal beres-beres. Banyak yang mikir harus dramatis kayak di TV, harus buang setengah rumah. Padahal, kuncinya ada di kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan menariknya, Rubin kasih banyak banget tips ringan yang bisa langsung dipraktikkan. Kenapa banyak orang gagal mulai? Karena ngerasa harus punya waktu dan tenaga ekstra buat beresin semuanya sekaligus. Atau keburu stres mikir, aduh, ini bakal makan waktu seharian. Akhirnya, nggak mulai sama sekali. Padahal,
Rubin bilang, beres-beres itu kayak menyikat gigi, hasilnya terasa kalau rutin, bukan kalau dilakukan besar-besaran sekali setahun. Dan kuncinya adalah fokus ke yang paling penting dulu, bukan semua sekaligus. Berikut beberapa tips langsung dari isi buku Rubin yang bisa kamu terapkan. Pertama, mulai dengan area paling kelihatan dan paling sering dipakai. Rubin bilang, efek terbesar datang dari perubahan yang langsung kita lihat. Misalnya, meja kerja, dapur, atau pintu masuk rumah. Kedua, gunakan aturan. Kalau ragu, buang. Kemungkinan besar barang itu nggak terlalu penting. Banyak orang kejebak di fase mikir, padahal keputusan cepat sering lebih lega hasilnya. Ketiga, bereskan barang di tempatnya. Jangan pindah berantakan. Rubin tekankan pentingnya punya rumah untuk setiap barang. Kalau selesai pakai, balikin ke tempatnya. Simple tapi powerful. Keempat, bereskan sambil jalan, jangan tunggu momen besar. Misalnya, buang sampah kecil sambil lewat, atau lipat baju sambil nonton. Rubin percaya kebiasaan ini bikin beban beres-beres nggak pernah menumpuk. Kelima, declutter kategori tertentu. Rubin juga nyaranin fokus berdasarkan kategori. Misalnya, beresin kabel, terus baru ke buku dan ke pakaian. Ini bikin proses lebih terstruktur. Aku pernah mulai dari hal remeh yang deket banget sama kita, seperti tumpukan baju di lemari. Setelah aku pilah, ternyata banyak yang ukurannya udah nggak pas atau nggak pernah kupakai sama sekali. Beberapa aku sumbangin, sisanya aku simpan rapi. Rasanya lega banget, lemari langsung kelihatan lega, dan aku jadi lebih gampang pilih baju tiap hari. Tahukah kamu, penelitian menunjukkan bahwa orang yang tinggal di rumah berantakan punya level hormon stres atau kortisol lebih tinggi dibanding yang rumahnya rapi. Artinya, sepele seperti tumpukan baju atau kertas di meja bisa bikin pikiran dan badan tegang banget. Lingkungan berantakan bikin otak kita kewalahan. Mata kita tanpa sadar terus merekam kekacauan itu, dan otak membaca itu sebagai beban. Jadinya gampang terdistraksi, susah fokus, dan mood bisa mendadak anjlok, padahal hidup lagi baik-baik saja. Tapi ini bukan cuma soal tampilan. Rubin menemukan fakta menarik. Outer order atau keteraturan luar itu membentuk inner calm atau ketenangan batin. Begitu ruang kita rapi, otak kita merasa lebih terkendali dan mendapatkan efek domino yang benar-benar terasa. Gretchen Rubin percaya bahwa keteraturan fisik punya efek psikologis yang besar. Bukan cuma bikin rumah enak dilihat, tapi juga benar-benar memengaruhi cara kita merasa dan berpikir. Ada beberapa manfaat penting yang dia tekankan, yaitu pertama, meningkatkan energi mental dan fokus. Saat ruang sekitar rapi, otak nggak lagi terus-terusan bising ngelihat barang berserakan. Energi mental yang biasanya kebuang untuk mikirin kekacauan, sekarang bisa dipakai buat hal-hal lebih penting. Kedua, mengurangi stres dan rasa kewalahan. Berantakan itu diam-diam bikin kita merasa gagal dan nggak produktif. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan mood. Ruang yang teratur bikin kita lebih nyaman bahkan kalau ada tamu mendadak datang. Dan mood kita ikut naik karena merasa punya kendali. Keempat, memberi ruang untuk hal yang benar-benar penting. Kalau fisik kita lega, kita lebih mudah fokus ke impian, hubungan, atau tujuan hidup lain. Rubin cerita tentang seorang temannya yang awalnya cuma mau bersihin kulkas. Isinya berantakan seperti botol selai yang cuma sisa dikit dan noda lengket di mana-mana. Awalnya kelihatannya sepele, tapi begitu kulkas itu dibersihin, efeknya nggak berhenti di situ. Dia jadi pengen lanjut ngerapiin area lain, bahkan jadi kepikiran buat mengubah arah kariernya. Semua itu dipicu cuma dari langkah kecil, beresin kulkas. Kuncinya ada di langkah kecil tapi konsisten. Rubin juga bilang kita nggak harus nunggu weekend atau liburan panjang buat mulai rapi. Bisa mulai dari area kecil, seperti laci skincare, meja kerja, atau lemari baju. Yang penting mulai dan rasakan efeknya. Coba deh bayangin,
Ada nggak sih sudut rumah yang bikin kamu pengen pura-pura nggak lihat? Seperti meja kerja, lemari baju, atau rak buku. Tulis di komentar deh, area mana yang paling bikin kamu bilang, "Duh, kapan nih beresinnya?" Gretchen Rubin punya trik simple supaya kita bisa mulai rapi tanpa drama. Dan ini bisa langsung kamu praktekin bahkan dari area kecil banget. Banyak orang gagal rapi karena ngerasa kewalahan. Padahal, kata Rubin, yang kita butuh cuma langkah kecil tapi konsisten, bukan maraton beres-beres malam suntuk. Menariknya, Rubin bilang rapi itu bukan proyek sekali jadi, tapi ini soal kebiasaan. Dan kebiasaan terbentuk dari trik-trik kecil yang gampang diulang tanpa drama. Jadi, kalau kamu pikir harus punya waktu luang seharian buat mulai, kamu bakal kaget sama strategi berikut ini. Langkah pertama, mulai dari area kecil. Jangan langsung semua ruangan, mulai dari satu sudut meja. Contohnya, aku pilih satu laci meja kerja, di dalamnya ada koin receh, alat tulis campur aduk, kabel dan sampah kecil. Aku keluarin semua ke atas meja supaya kelihatan isinya. Langkah kedua, aturan 1 menit. Kerjakan yang bisa diberesin cepat. Contohnya, koin aku masukkan ke dompet atau tabungan, sampah kecil langsung dibuang, dan struk atau kertas yang nggak penting langsung robek dan buang, jangan ditunda. Langkah ketiga, buat rumah untuk setiap barang. Kasih tempat khusus untuk masing-masing benda. Contohnya, makeup aku masukin pouch kecil supaya nggak nyebar di meja. Kabel aku gulung dan masukin ke kotak khusus kabel. Alat tulis aku taruh di satu tempat pensil. Dan koin punya wadah sendiri atau masuk dompet. Langkah keempat, keluarin yang nggak dipakai. Barang yang udah nggak kepake bikin sesak. Contohnya, ada beberapa pulpen yang udah habis tinta, kabel rusak, dan buku catatan kosong bertahun-tahun nggak kepake. Semua aku sortir, yang rusak dibuang dan yang masih bisa dipakai, tapi nggak aku butuh bisa aku sumbangin. Langkah kelima, manfaatkan momen energi. Kalau lagi semangat beberes, lanjutkan. Contohnya, begitu selesai satu laci, aku lanjut lap permukaan meja dan susun ulang buku-buku di rak. Rasanya lega banget, kerja pun lebih fokus. Pernah nggak sih kamu nahan diri buat buang barang karena mikir, sayang banget kalau dibuang, siapa tahu kepake suatu saat nanti, padahal udah bertahun-tahun nggak pernah dipakai? Atau simpen baju yang udah nggak muat dengan harapan suatu hari bakal muat lagi. Ternyata alasan kita susah ngelepasin barang itu lebih ke perasaan, bukan soal barangnya. Gretchen Rubin bilang, banyak orang nyimpen barang karena takut nyesel, terikat sama kenangan, atau ngerasa barang itu simbol identitas kita. Masalahnya, kalau kita nahan terus, lama-lama ruang kita penuh sama masa lalu, bukan sama hidup kita yang sekarang. Ini yang bikin proses decluttering sering gagal karena fokusnya cuma buang barang, bukan mengubah cara pikir. Kabar baiknya, Rubin percaya tiap orang punya gaya sendiri soal keteraturan. Ada yang nyaman super rapi, ada yang nyaman asal semua gampang dicari. Intinya, rapi itu harus sesuai gaya hidup kamu, bukan standar orang lain. Beberapa tips mindset dari buku Rubin yang bisa kamu coba. Pertama, fokus pada fungsi, bukan rasa bersalah. Kalau barang nggak lagi mendukung hidup kamu sekarang, relakan. Misalnya baju yang udah nggak muat atau hadiah yang nggak pernah kamu pakai. Kamu nggak harus simpan sesuatu cuma karena itu pemberian. Kedua, kenangan ada di hati, bukan di barangnya. Kalau susah lepas karena nilai kenangan, Rubin saranin foto barang itu sebelum dilepas. Jadi, ingatannya tetap ada, tapi ruangmu lega. Ketiga, tanya diri sendiri, lebih bahagia pakai barang ini atau kalau dilepasin? Pertanyaan simpel ini bantu kamu milih tanpa drama. Keempat, terima kalau prioritas berubah. Barang yang dulunya penting bisa jadi nggak relevan sekarang. Itu normal. Sekarang coba cari tahu, barang apa yang sebenarnya kamu simpan cuma karena takut nyesel atau karena kenangan? Apa hidup kamu bakal lebih enak kalau barang itu kamu lepasin?
Kebanyakan dari kita nggak sadar kalau berantakan bikin capek. Tiap lihat tumpukan barang di meja, kursi, atau lantai, rasanya pengen kabur, tapi barangnya tetap di situ. Padahal menurut Gretchen Rubin, keteraturan di luar bisa bikin hati jauh lebih tenang. Efeknya nyebar ke banyak hal seperti pikiran lebih adem, nggak gampang emosi, dan rasanya punya energi baru buat aktivitas lain. Manfaat yang kerasa setelah beberes adalah rumah kelihatan lega dan enak dipandang, mood jadi lebih stabil, nggak gampang kesal, gampang nemuin barang, nggak buang waktu nyari-nyari, nggak terlalu capek mental karena berantakan berkurang, dan lebih semangat ngurus diri dan rumah karena tempatnya nyaman. Sekarang coba bayangin, area mana di rumah kamu yang kalau rapi bisa bikin hidupmu lebih enteng, dan apa yang bisa kamu mulai beresin hari ini. Kalau kamu suka pembahasan buku ini, jangan lupa klik like, subscribe channel Buku Bekas, dan share ke teman-teman kamu, biar mereka juga ikutan ngerasain manfaatnya. Dan kalau kamu pengen baca bukunya sendiri, link bukunya di deskripsi. Siapa tahu kamu nemu inspirasi lebih banyak lagi buat hidupmu.